Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Ingatkah kalian, kemarin kalian belajar pantun berdasarkan jenisnya? Nah, berdasarkan jenisnya atau berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Untuk mengetahui makna pantun, kamu harus membaca dan memahami bagian isi dari pantun tersebut. Yang mana bagian isi pantun? Isi pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat dalam sebuah pantun. Makna pantun adalah tujuan dibuatnya dari sebuah pantun. Nah, sekarang perhatikan pantun berikut ini. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh-peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, kira-kira apa ya makna pantun ini? Ya, makna pantun ini adalah himbauan untuk berolahraga karena kesehatan itu bisa didapatkan dari berolahraga. Nah, sekarang teman kalian juga punya pantun. Beragam bunga di kebunku, salah satunya bunga Kamboja. Kesehatan badan kujaga selalu, peredaran darahku bagus bekerja. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan pula, dan bahkan tidak dapat bekerja dengan baik. Apa saja ya jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Gangguan yang pertama adalah jantung koroner. Kemudian ada hipertensi dan hipotensi. Dan ada gangguan varises. Kita akan bahas yang pertama adalah jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan juga kapur. Gejala jantung koroner adalah sesak napas, nyeri pada bagian dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Sekarang coba dilihat gambar berikut. Nah, bisa lihat di sini yang ibu tunjuk dengan panah, ini yang gambar sebelah kiri, ini adalah gambar pembuluh darah. Nah, ini adalah pembuluh darah yang normal, yang tidak ada sumbatannya, yang di sebelah kiri. Sedangkan, lihat panahnya, pembuluh darah yang kanan, ini kalian lihat seperti ada plak-plaknya seperti ini. Nah, yang warnanya agak krem-krem ini adalah sumbatannya atau plaknya ya. Nah, ini yang tidak normal ini pembuluh darahnya. Dan pembuluh darah yang seperti ini, yang ada sumbatannya, ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah hipertensi, atau yang biasa dikenal dengan darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal adalah 120/80 mm air raksa. Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, dan juga stres. Nah, hipertensi ini gejalanya adalah sakit kepala, lemas,
jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan juga ada masalah pada penglihatan. Nah, kalau tekanan darahnya sudah di atas 120/80, ini sudah bisa disebut dengan hipertensi. Selanjutnya adalah hipotensi, atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah rendah. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Jadi, hipotensi ini adalah kebalikannya dari hipertensi. Penyebab hipotensi adalah faktor usia, efek samping dari obat-obatan, penyakit jantung, dan bisa juga karena pendarahan hebat. Gejala dari hipotensi adalah pusing, mual, pingsan, konsentrasi berkurang, lemas, dan juga pucat. Gangguan berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Varises ini sering terjadi di bagian tubuh bawah seperti pada betis. Nah, apa penyebabnya? Penyebab varises adalah posisi berdiri atau duduk yang terlalu lama. Bisa juga karena usia, faktor keturunan, dan juga bisa karena obesitas. Gejala varises adalah pegal-pegal, rasa panas atau perih pada tungkai, dan kram otot pada kaki, terutama di malam hari. Sekarang kalian lihat ini pada gambar. Nah, kaki yang seperti ini, yang ada warna kebiru-biruannya ini, nah ini adalah pelebaran pembuluh vena yang disebut dengan varises. Yang parah ini bahkan bisa jadi sangat besar nih pelebarannya, ya. Jadi kaki yang seperti ini sudah terkena varises. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kamu, selain pantun, ada karya sastra lama yang disebut dengan syair. Berikut beberapa contoh karya sastra lama. Ada pantun dan ada juga syair. Nah, apa ya perbedaan antara pantun dan syair? Sekarang disimak baik-baik ciri-ciri dari pantun dan dari syair. Pertama, ciri-ciri pantun. Pantun itu terdiri dari 4 baris, jadi satu baitnya itu 4 baris. Pantun bersajak A, B, A, B. Kemudian pada pantun, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan isi pada pantun itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan baris ke-1 dan baris kedua itu namanya sampiran. Sedangkan pada syair, ini ciri-cirinya. Pertama, terdiri dari 4 baris. Sama ya, syair itu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian syair itu bersajak A, 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 A. Tiap baris syair terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan sedangkan pada syair ini semua barisnya merupakan isi. Sekarang lihat contoh pantun berikut ini. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, dilihat di sini. Ini satu bait pantun ini terdiri dari 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris ke-1 dan kedua pada pantun ini disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat pada pantun ini disebut dengan isi. Nah, pada pantun ini bersajak ABAB. Perhatikan baik-baik ya. Mana yang disebut sajak ABAB?
pada baris ke-1 dan baris ketiga ini sajaknya A. Karena huruf belakangnya ini sama. Pada baris ke-1 dan baris ketiga. Ya, jadi kita sebut sebagai sajak A. Kemudian sajak B, ini baris 2 dan baris 4 ini belakangnya sama yaitu T. Nah, ini adalah sajak B. Jadi baris ke-1 dan baris ketiga itu sajak A dan baris kedua serta baris keempat itu sajaknya B. Makanya pada pantun disebut bersajak A, B, A, B. Sekarang kita lihat contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, kita lihat di sini. Ini juga sama ya. Satu bait pada syair ini terdiri dari 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, kalau pada syair, keseluruhannya ini adalah isi. Jadi maknanya ada pada keseluruhan syair. Sedangkan pada pantun kalau mau cari maknanya, kita lihat pada baris ketiga dan baris keempat. Kalau pada syair, kita harus baca keseluruhan syairnya karena keseluruhan syair ini adalah isinya. Kemudian pada syair ini bersajak A, 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 A. Kita lihat nih. Nah, mulai dari baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, akhirannya ini sama semua. Makanya disebut dengan bersajak A, 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 A. Kalau belakangnya mu, maka sampai baris 4 mu. Kalau belakangnya A, maka harus sampai baris keempat itu A. Ini ya perbedaannya ya, antara pantun dengan syair. Nah, temanmu akan membacakan sebuah pantun. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Nah, kemarin kalian sudah belajar beberapa gangguan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyebab gangguan organ peredaran darah. Penyebabnya ada dari faktor non-keturunan. Nah, faktor non-keturunan ini adalah faktor seperti penyakit dari lingkungan. Apa saja ya faktor non-keturunan ini? Ada jantung koroner, gangguannya, kemudian ada gangguan hipertensi dan hipotensi, ada anemia, dan ada kanker darah atau leukemia. Dan penyebab yang kedua ada di faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan ini berarti sudah bawaan dari orang tuanya. Apa saja faktor keturunan ini? Ada gangguan yang disebut dengan hemofilia dan ada gangguan thalassemia. Kita akan pelajari yang belum ya. Kemarin kita sudah membahas jantung koroner, hipertensi, dan hipotensi. Sekarang kita akan membahas anemia, leukemia, hemofilia, dan thalassemia. Pertama adalah anemia. Anemia ini merupakan suatu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Apa fungsinya hemoglobin? Hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen di dalam darah. Penyebabnya anemia adalah makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Gejalanya yaitu mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering merasa pusing. Nah, pada gambar ini adalah gambar sel darah merah. Nah, kalau pada sel darah merah normal, ini seperti ini ya, seperti yang di sebelah kiri. Sedangkan sel darah yang pada anemia, yang bisa mengangkut oksigen, yang ada hemoglobinnya, ini seperti yang gambar sebelah kanan nih. Tampak berbeda ya. Nah, kalau penderita anemia ini, makanya tampak mudah lelah, lesu, pucat, sering merasa pusing, karena hemoglobinnya itu kurang dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah leukemia atau kanker darah.
Leukemia ini adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih ini memperbanyak diri tanpa terkendali dan mengakibatkan sel darah putihnya memakan sel darah merah. Jadi dalam tubuh kita itu ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, pada orang yang menderita leukemia, sel darah putihnya ini memperbanyak dirinya sangat-sangat banyak sampai tidak terkendali dan menyebabkan bisa memakan sel darah merahnya. Penyebab dari leukemia itu diantaranya dari gaya hidup yang tidak sehat. Gejala leukemia itu diantaranya ya, ada demam, menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan terasa lelah berkepanjangan. Bisa lihat di sini, yang sebelah kiri ini adalah sel darah merah yang normal. Ya, di sini sel darah merah yang normal. Yang ini yang ditunjuk mana ini sel darah putih. Nah, kalau pada penderita leukemia, ini seperti gambar yang di sebelah kanan. Sel darah putihnya memakan sel darah merah hingga jadi seperti ini. Jadi sel darah putihnya ini memperbanyak diri tidak terkendali seperti ini. Selanjutnya adalah hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit keturunan atau gangguan peredaran darah keturunan. Nah, ini menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembekuan darah. Jadi, ketika terluka, penderita hemofilia ini darahnya akan sulit untuk membeku. Hemofilia ini dapat ditangani dengan pemberian obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Nah, bisa dilihat di sini, kalau pada orang normal, yang sebelah kanan nih, ketika terjadi luka, ini kulit yang terluka, maka darahnya akan membeku. Ya, akan membeku seperti yang warna merah tua ini, darahnya akan membeku. Sedangkan pada penderita hemofilia, ketika terluka seperti ini kulitnya, darah yang keluar dari tubuh ini akan sulit untuk membeku, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membeku. Ya, jadi ini perbedaannya. Kemudian ada talasemia. Ini talasemia ini juga termasuk kelainan pada darah keturunan. Ya, jadi hemofilia dan talasemia ini adalah kelainan darah keturunan. Pada talasemia ini adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah ini tidak normal dan tidak beraturan. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan sel darah merahnya juga mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh ini tidak cukup karena rusaknya sel darah merah tadi. Nah, bisa kalian lihat di depan kalian, sel darah merah yang normal ini seperti pada gambar yang ibu tunjuk nih yang di sebelah kiri. Ya, ini bentuknya bulat normal seperti ini, keping-keping darahnya. Kalau pada penderita talasemia, bentuk darahnya tidak beraturan seperti gambar yang di sebelah kanan. Lihat keping darahnya tidak normal dan tidak bulat seperti yang sebelah kiri. Ya, bentuk darahnya tidak beraturan dan bentuk sel darah merahnya itu tidak normal. Nah, jadi hari ini Dayu mengajak teman-temannya untuk wawancara. Jadi, Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Nah, kira-kira siapa ya yang mereka wawancarai? Nah, ternyata mereka mewawancarai Pak Damar, seorang pengusaha sandal refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu yang berkualitas yang diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan.
Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti yang dilakukan oleh Pak Damar. Beliau menggunakan kayu dari lingkungan sekitarnya dan selalu menyarankan reboisasi pada para pemasok kayu. Manusia itu sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam itu ada mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Jadi sumber daya alam yang ada itu boleh diolah, asalkan diolahnya tidak berlebihan dan terus melestarikan sumber daya alam tersebut. Kemudian, membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Ingat ya, dalam memanfaatkan alam itu harus bijaksana. Pemanfaatan alam yang berlebihan dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Setiap warga masyarakat itu memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, di hadapan kalian ada gambar pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pemungutan suara atau yang disebut dengan voting. Bagaimana kita bersikap dalam musyawarah? Nah, yang pertama, kita harus memahami tujuan keputusan yang akan diambil. Kemudian, harus saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat. Kemudian juga harus bersikap lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Dan juga kita tidak memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Nah, sebagai siswa yang belum memiliki hak pilih di masyarakat, apa yang dapat kamu lakukan dalam kegiatan keputusan bersama atau dalam kegiatan musyawarah di masyarakat? Apa yang bisa kalian lakukan? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai siswa saat ada musyawarah di masyarakat. Yang pertama, kalian bisa turut serta bergotong royong dalam menyiapkan tempat musyawarah. Kemudian, kalian dapat mengamati jalannya pengambilan keputusan dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.